Lalu mereka itu yang ikut di dalam pengajian itu satu-satu dikasih kain mori, Mas. Kain mori itu kain kapan yang nanti untuk mengkapankan gitu. Tetapi saya juga mendapat cerita dari yang lain. Di family gathering yang lain itu lampu dimatikan, dikasih kajian-kajian yang menyedihkan, besok akan mati dan lain sebagainya. Seandainya saudara mati, bagaimana itu dikasih batu nisan. Nah, ini. Jadi saudara, investasi batu bara yang melibatkan 250 jemaah Masjid Darussalam ini dan yang telah menghimpun tidak kurang dari 55 miliar itu nampaknya sudah didesain sedemikian rupa agar jika nanti investasi ini bermasalah, maka orang-orang atau investor itu diharapkan dengan sangat untuk mengikhlaskannya. Jadi sebagian juga jadi disedekahin karena dapat motivator tentang sedekah itu. Apa yang paling diingat sampai sekarang? Apa yang menarik dalam kajian tersebut itu, Mas? Ya pertama itu hidup itu kan nggak lama, jadi kita harus mempersiapkan salah satunya untuk banyak bersedekah gitu. Ya. Orang kabarnya ada investor yang mengatakan bahwa dalam sebuah kajian itu ada di batu nisan gitu, Pak. Betul, Pak? Jadi sedikit saya tambahkan, tadi Mas Muslimin mengatakan kepada saya bahwa beliau ikut ke family gathering ke salah satu hotel di Bandung, ya kan. Nah, dalam pengajian itu dibuatlah bahwa hidup tidak lama, sebentar lagi hidup akan mati, bahwa kehidupan dunia itu semu dan lain sebagainya. Lalu mereka itu yang ikut di dalam pengajian itu satu-satu dikasih kain mori, Mas. Kain mori itu kain kapan yang nanti untuk mengkapankan begitu. Tetapi saya juga mendapat cerita dari yang lain. Di family gathering yang lain itu lampu dimatikan, dikasih kajian-kajian yang menyedihkan, besok akan mati dan lain sebagainya. Seandainya saudara mati, bagaimana itu dikasih batu nisan. Nah, ini mungkin Bu Ilis yang mengalami dikasih batu nisan sama Pak Ari, ya kan? Terus kemudian kalau Mas Bu Alim itu dikasih kain mori. Nggak tahu kain morinya sampai kemana, Mas, sekarang, Mas? Kita udah lupa naruhnya di mana. Kalau Pak Zaini menilai apakah ada hubungan, Pak, materi kajian tersebut dengan supaya bagaimana investor ini supaya terlena gitu, Pak, ya? Jadi begini, kalau saya menilai kenapa itu dilakukan itu, satu kan materinya adalah materi sodako. Kemudian yang kedua, orang digiring mati. Seolah-olah nanti kalau mati harta itu tidak ada gunanya, ya udah disodakokan saja agar mereka dapat meraup banyak sodako begitu, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening telah kita saksikan seorang investor batubara yang bernama Muslimin itu membuat pengakuan yang mengejutkan. Dan pengakuan ini disampaikan ketika dia menjadi saksi dari persidangan investasi batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur. Dan persidangan itu berlangsung di Pengadilan Negeri Bogor, di mana Ibu Ilis Siti Rohmah sebagai seorang investor telah
melakukan investasi batubara di tahun 2009, dan ternyata investasi ini investasi bodong. Apa yang dijanjikan tidak pernah terjadi. Karena itu berlabuhlah masalah ini ke pengadilan. Nah, Pak Muslimin ini adalah salah satu investor yang ikut berinvestasi di batubara itu dengan nilai 40 juta. Itu pun bukan uangnya dia semua, uangnya saudara-saudaranya dan teman-temannya. Terhimpun 40 juta dan ternyata bodong. Investasi ini tidak ada produknya. Nah, dalam kesaksiannya itu Pak Muslimin mengatakan bahwa setelah mereka itu berinvestasi, sebagian dari investor itu diajak ke Bandung, lalu di situ ada pengajian-pengajian dan malam harinya dilakukan renungan bersama. Dalam acara seharian itu, dari siang sampai malam dan endingnya adalah renungan bersama, itu materinya tidak jauh-jauh dari masalah sedekah, lalu kematian, dan ditekankan di situ bahwa orang hidup di dunia ini hanya sementara dan kematian itu yang pasti. Karena itu beramal solehlah yang banyak sebagai bekal menuju akhirat. Nah, salah satunya adalah sedekah itu yang ditekankan. Dan di ending acara itu para peserta yang jumlahnya puluhan orang itu diberi, ada yang diberi batu nisan dan ada yang diberi kain mori. Kain mori itu warnanya putih yang biasanya dipakai untuk membungkus mayat. Nah, kain mori maupun nisan itu adalah simbol dari kematian, dan itu yang terus didengung-dengungkan. Nah, dalam persidangan berikutnya di Kamis pekan terakhir bulan Juli 2024 itu mendatangkan salah satu saksi yang juga investor, yakni Pak Dadang. Pak Dadang juga mengemukakan hal yang sama dengan Pak Muslimin. Bedanya kalau Pak Muslimin itu diberi kain mori, Pak Dadang diberi batu nisan, ya, tertulis namanya. Jadi batu nisan itu ditulis nama orang per orang. Dari sini, ini sebenarnya adalah simbol, ya, di mana jika nanti suatu saat investasi ini bermasalah, maka biarkanlah, jangan diungkit-ungkit lagi, karena ini adalah investasi mereka untuk akhirat. Jadi ikhlaskan saja, begitulah tafsirnya ya. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi investasi yang sudah berlangsung. Ikhlaskan saja untuk kepentingan di akhirat. Inilah saudara sekalian yang masih terngiang-ngiang di benak para investor. Karena itu jangan heran dari 250 jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Kabupaten Bogor itu baru
beberapa orang saja yang mau speak up dan menggugatnya ke pengadilan. Setelah Pak Zaini, Ibu Ilis, dan nanti ada beberapa orang yang sudah siap untuk maju ke pengadilan. Tapi sebagian dari mereka itu masih terngiang-ngiang. Kalau saya menggugat ke pengadilan, maka saya tidak ikhlas. Karena segala sesuatu itu harus diikhlaskan. Dan kita harus ingat mati. Keikhlasan itu memberi makna ketika kita nanti di akhirat. Nah, nampaknya jamaah ini sudah digiring sedemikian rupa agar mengikhlaskan saja uang yang telah diinvestasikan. Ini sebuah kelicikan yang luar biasa dan ini harus diungkap. Harus dibedakan antara sedekah dengan investasi. Kalau sedekah kita memberi, ya sudah selesai, nanti urusannya dengan Allah. Kita tidak boleh lagi mengungkit-ungkit sedekah itu, kecuali ada hal-hal yang khusus, di mana sedekah itu tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya. Tetapi umumnya ketika kita sedekah itu ya sudah lepas. Beda dengan investasi. Kalau investasi itu ada masalah di tengah jalan, maka perlu diselesaikan secara kemanusiaan. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dia selalu menantang investor untuk bawa saja ke pengadilan. Ternyata di pengadilan dia tidak pernah datang, hanya diwakilkan kepada lawyernya, dan lawyernya pun tidak tertib datang. Jadi saudara, investasi batubara yang melibatkan 250 jemaah Masjid Darussalam ini dan yang telah menghimpun tidak kurang dari 55 miliar itu, nampaknya sudah didesain sedemikian rupa agar jika nanti investasi ini bermasalah, maka orang-orang atau investor itu diharapkan dengan sangat untuk mengikhlaskannya. Ini tentu saja tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan saudara, harus dibedakan antara sedekah dengan investasi. Bagi Yusuf Mansur, investasi itu juga sedekah. Ini yang dia giring oleh Yusuf Mansur, menggiringnya dengan mendatangkan ustadz-ustadz yang berbicara secara fasih tentang kehidupan setelah mati. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.